Betapa seramnya tumbal buruh pabrik. Kisah gila ini gue dapatkan dari akun tweet bernama Niskala Sekala, di mana semua bermula saat seorang juragan besar bernama Junet tertarik untuk membangun pabrik soun di salah satu desa Jawa Tengah pada tahun 1983. Proses pembangunan pabrik soun berjalan begitu cepat. Dalam waktu 7 bulan, pabrik seluas 1 hektar udah berdiri dengan kokoh, lengkap dengan area limbah. Sejak pabrik itu berdiri, Junet membuka lowongan pekerjaan secara besar-besaran yang tentunya menjadi kabar baik bagi warga desa. Karena saat itu, bekerja sebagai buruh pabrik merupakan impian warga desa, sehingga banyak warga yang memilih untuk beralih menjadi buruh pabrik. Singkat cerita, saat lowongan pekerjaan itu dibuka, lahirlah Agni, seorang anak laki-laki dari pasangan suami istri bernama Rum dan Parmi. Karena sadar sebagai kepala keluarga dan harus memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya, Rum akhirnya ikut mendaftarkan diri sebagai buruh pabrik. Saat itu jam kerja yang ditetapkan Junet terhitung gak manusiawi, karena memberlakukan 14 jam kerja bagi buruh laki-laki, sedangkan 12 jam bagi buruh perempuan. Mereka akan menerima gaji setiap hari Sabtu sebesar Rp2.500. Karena Rum dikenal sebagai karyawan yang tekun dan rajin bekerja, ia mendapatkan posisi baru sebagai kepala produksi. Usaha soun Junet kian tahun kian menanjak, didukung dengan mesin-mesin produksi berteknologi tinggi di zaman itu. Alhasil, produksi soun milik Junet selalu mencapai target. Bahkan produknya dikenal bagus dan berkualitas. Namun pada tahun 1987, masa kejayaan soun milik Junet makin meredup karena penjualannya saat itu terus menurun. Selain itu, kabarnya Junet mengalami stroke ringan, sehingga jarang memantau lagi perkembangan produksi soun di pabriknya. Junet sebenarnya udah mengetahui kondisi itu sebelumnya, karena ia sempat berdiskusi dengan Rum kalau bisnisnya itu diperkirakan bisa bertahan sekitar 5 tahun lagi. Dan benar aja, sejak awal Rum mengabdi dengan Junet, semua masih berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Tapi saat masuk ke tahun kelima, bisnis Junet mengalami krisis. Penjualannya udah gak mampu mencapai target, dan utang Junet udah mulai menumpuk. Rum menyarankan agar bosnya mengurangi jumlah buruh pabrik agar bisa merampingkan modal usahanya. Tetapi Junet menolak keras dengan alasan memikirkan nasib keluarga buruh yang menggantungkan nasibnya bekerja di pabrik ini. Junet bilang dirinya rela berutang demi bisa menghidupi para buruh pabriknya. Karena mendengar alasan itu, Rum hanya bisa terdiam. Di matanya, Junet adalah bos yang sangat langka. Tapi perkataan Junet hanyalah bualan semata sebelum akhirnya tahu semua kebusukannya. Pada hari Kamis malam Jumat Kliwon, sekitar jam 4 sore, Junet datang dan membawa kantong kresek hitam. Ia mengajak Rum untuk ke lokasi limbah. Di sana ia bilang, demi keberlangsungan hidup para buruhnya, ia memutuskan untuk meminta tolong kepada makhluk yang ada di sumber mata air yang letaknya di kaki gunung terbesar di daerahnya. Mengingat di era tahun 90-an, bukan hal yang mengejutkan, karena banyak banget orang yang meminta bantuan bukan kepada Tuhan. Mendengar hal itu, Rum sempat mengingatkan Junet atas keputusannya. Namun Junet tetap bersikeras dan gak akan berubah pikiran. Rum mengingatkan seperti itu bukan tanpa alasan, karena ia tahu sumber mata air yang dimaksud Junet adalah Pancuran 5. Pancuran 5 adalah sebuah permandian panas di bawah kaki gunung. Tempat itu terkenal disucikan, dan warga yang datang biasanya meminta bantuan atau kekayaan. Rum terkejut saat Junet membuka isi kantong kresek hitam yang dibawanya. Ternyata di situ ada isi kepala seorang laki-laki yang kedua bola matanya menghilang dan bercucuran darah dari hidung dan telinganya. Junet bilang lebih baik mengorbankan 1 nyawa ketimbang kehilangan banyak nyawa. Rum bertanya, siapa sosok laki-laki itu? Junet menjelaskan kalau laki-laki itu adalah salah seseorang tumbal yang dikorbankan melalui kecelakaan lalu lintas di sebuah daerah yang dikenal cukup angker. Saat itu Junet meminta Rum untuk mengubur kepala itu di celah-celah kolam limbah. Rum hanya bisa menurut sesuai permintaan atasannya. Ia terpaksa menguburkan kepala laki-laki itu. Setelah itu Junet meminta Rum
untuk menjaga rahasia itu dan tetap menjaga kepercayaannya. Ia juga bilang kalau setiap malam Jumat Kliwon, ia akan datang kembali ke pabrik setiap bulannya. Kabarnya desas-desus atasannya membawa kantong kresek hitam itu diketahui banyak buruh pabrik. Namun ketika Rum ditanya oleh salah satu buruh, ia memilih diam dan gak mau ikut campur dengan urusan atasannya. Suatu hari, tepat hari Rabu malam, tiba-tiba Junet datang ke pabrik, dan kebetulan Rum yang mendapatkan tugas piket malam bersama dengan kedua teman burunya. Junet meminta Rum untuk segera ikut menuju ke Pancoran 5. Perjalanan dari pabrik ke sana memakan waktu kurang lebih 4 jam. Sekitar jam 11 malam, mereka tiba di area pancoran itu. Junet meminta supirnya untuk menyiapkan sesajen dan melakukan ritual. Mereka harus turun tangga sekitar 300 meter untuk sampai ke Pancoran 5. Sesampainya di sana, Junet meletakkan sesajen, menyalakan dupa, dan membakar kemenyan. Kemudian berlutut sambil membacakan sebuah kalimat dalam bahasa Jawa. Setelah itu ia menyembelih ayam cemani di samping sesajen. Seketika darah mengalir ke pancuran, sehingga air pancuran berubah menjadi merah darah. Kemudian muncullah sosok makhluk dengan wujud seperti manusia. Kepalanya memiliki tanduk, lidahnya menjulur panjang, matanya merah menyala, dan 2 taring di mulutnya memanjang sampai ke dada. Di part terakhir,